Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erlangga Fizati dengan NIM 10 1092400033 dari kelas Teknik Elektro Telkom University Surabaya angkatan 2024. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai realisasi nilai-nilai puasa bagi kehidupan di masyarakat. Oke, langsung saja. Di dalam presentasi ini akan ada 8 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah mengenai pengenalan, kedua sejarah, ketiga dalil, keempat hukum dan contohnya, kelima manfaat, keenam nilai di kehidupan masyarakat, ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Oke, pengenalan. Dari pengenalan ini, puasa merupakan menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan apapun yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tujuannya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan juga untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu serta meningkatkan kesadaran spiritual dan kepedulian sosial. Nah, salah satu contoh dari puasa ini adalah puasa Ramadan yang merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh muslim ya, seluruh muslim yang menganut agama Islam gitu. Dan merupakan juga salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Nah, sebenarnya praktik puasa ini sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad turun, yaitu zaman Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, dan masih banyak nabi-nabi yang lain yang menerapkan istilahnya puasa tersebut, karena kan ada namanya puasa Daud dan lain sebagainya begitu. Nah, juga puasa itu juga dilakukan di beberapa agama yang di dunia dan memiliki makna yang sama, yaitu menahan diri. Nah, kemudian sebelum adanya agama atau praktik yang lain, puasa diakini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dikarenakan dipercaya membawa banyak manfaat medis. Jadi di luar agama, di luar agama itu ada namanya istilahnya puasa begitu. Tetap ada puasa karena kan banyak banget manfaat medisnya. Nah, di sini ada dalil. Saya mengambil dalil di surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi karena adanya dalil tersebut di Al-Quran, sehingga menjadikan bahwasanya puasa itu adalah hal yang wajib bagi muslim ya, muslim yang taat juga, dan juga muslim yang memang sudah memenuhi syarat untuk berpuasa begitu. Nah, di sini merupakan ya, puasa itu sebenarnya hukumnya tidak hanya wajib saja kan, tapi juga banyak sekali hukum-hukum yang ada di puasa itu sendiri. Yang pertama juga ada wajib tentu saja. Ya, contohnya ada puasa Ramadan yang dilakukan di bulan Ramadan, dan kemudian puasa nazar yang dilakukan ketika kita sudah bernazar begitu untuk berpuasa. Dan yang kedua ada uh, puasa Senin Kamis ya, apa istilahnya, puasa sunnah gitu. Salah satunya adalah puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Syawal, dan puasa Arafah. Kemudian hukum puasa yang makruh gitu, yaitu ketika puasa di hari Jumat dan puasa di hari Sabtu. Tentu kedua ini ada dalilnya, akan tapi di poin yang puasa di hari Sabtu dalilnya sangat kurang. Akan tapi tetap saya masukkan karena masih ada dalilnya begitu. Kemudian yang keempat adalah waktu yang dilarang untuk puasa, yaitu yang pertama di puasa pada hari raya, puasa pada hari tasyrik, dan kemudian puasa saat hari bagi akhwat. Nah, di sini manfaatnya sebenarnya banyak. Kita akan membahas dari diri kita sendiri ya. Jadi yang pertama ada kesehatan seluler dan detoksifikasi. Ada namanya autofagi, atau kalau saya rangkum itu adalah artinya adalah regenerasi sel. Jadi dia itu mendaur ulang sel-sel yang kemarin rusak, itu didaur ulang supaya dibuang dan digantikan kembali begitu. Yang kedua adalah pengendalian gula darah dan insulin, karena juga namanya puasa ini memberi istirahat ya bagi organ-organ tubuh, terutama pada pankreas gitu. Nah, juga ada namanya penurunan kadar darah. Kemudian yang ketiga ada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dan di sini juga karena kita namanya puasa itu juga dapat bisa mengontrol kolesterol, karena kan kita nggak makan setiap hari, nggak makan satu hari full kan, katakanlah ya. Dan yang kedua ada menurunkan tekanan darah, dan yang ketiga adalah mengurangi peradangan. Yang keempat, pengendalian berat badan dan metabolisme. Tentu saja karena kita tidak makan dan minum selama istilahnya waktu puasa itu ada, jadi tentu saja kita akan mengalami yang namanya penurunan berat badan, kemudian pembakaran lemak, hingga regulasi hormon lapar. Kemudian ada fungsi otak dan mental. Di
Di sini ada fungsi otak dan mental. Yang pertama ada peningkatan fungsi otak, ya supaya istilahnya dalam puasa meskipun kita rasanya malas dan sebagainya kan, tapi itu justru membuat otak kita semakin fokus. Karena apa? Karena tidak ada hal lagi yang istilahnya kita uruskan gitu. Dan yang kedua adalah perlindungan otak tentu saja, karena tadi ada peningkatan juga itu, puasa juga istilahnya melindungi otak dari apa? Istilahnya dari hal-hal yang menjerumuskan gitu ke arah hal-hal yang tidak. Dan yang ketiga ada pengurangan stres dan depresi begitu. Di sini kalau misalnya kita manfaat atau nilainya di kehidupan masyarakat ada empati, solidaritas, pengendalian emosi, persatuan, kejujuran dan kesehatan. Nah, di sini adalah realisasi nilainya. Kalau empati karena kan kita sedang sama-sama beribadah puasa. Dia meningkatkan empati kesamaan manusia dengan cara merealisasikannya dan membuat buka bersama, takjil bagi berpuasa dan sebagainya. Kemudian puasa juga meningkatkan solidaritas antar sesama ketika berpuasa. Nah, salah satu contohnya itu adalah membantu ya membuat buka berpuasa, kemudian menyemangati orang berpuasa dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah pengendalian emosi. Ya sebenarnya realisasinya adalah ya menjaga lisan. Kemudian ketika kita hendak marah itu memberi jeda, jadi nggak langsung kita keluarkan gitu, kita beri jeda dulu terhadap badan kita gitu. Dan yang ketiga adalah tetap menjaga lisan dari perkara-perkara yang tidak begitu. Jadi ada persatuan, yaitu ya puasa juga meningkatkan rasa kesatuan sama dengan halnya solidaritas tadi. Cara merealisasikannya adalah dengan memandu sesama, berbagi dan bersedekah. Kemudian yang kelima ada kejujuran, karena di dalam bulan puasa tidak boleh bohong. Jadi di sini juga kita harus jujur ya. Salah satu realisasinya adalah bekerja secara jujur, tidak menyontek saat ulangan atau tugas, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian di sini ada kesehatan. Nah, puasa itu juga mengajarkan kita tentang hidup sehat, yaitu cara merealisasikannya adalah dengan sahur dengan seadanya dan berbuka dengan secukupnya saja. Nah, tadi kesimpulannya adalah puasa merupakan ibadah yang wajib dilakukan bagi muslim atau bagi seseorang yang memeluk agama Islam. Hal tersebut tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, bukan hanya wajib saja, akan tapi juga puasa memiliki banyak manfaat, bukan bagi diri kita, akan tapi bagi orang lain juga, dan juga memiliki nilai-nilai bukan hanya di lingkungan sekitar kita, akan tapi juga di lingkungan di masyarakat itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.